Gigi, Sakti, gimana keadaan Raya sekarang? Tenang Nadia. Nadia? Gimana Raya? Nadia, karena kecelakaan yang terjadi itu, rahimnya Raya diangkat. Apa? Rahimnya diangkat? Tapi alhamdulillah sekarang keadaan Raya baik-baik saja. Dan baru saja dipindahkan dari ruang ICU ke ruang perawatan. Syukurlah kalau udah membaik. Dokter, gimana keadaan Raya sekarang? Oh, alhamdulillah kondisi Raya sekarang sangat membaik. Kalau dia terus membaik seperti saat ini, Ibu Raya bisa segera dipulangkan. Terus bekas lukanya gimana? Oh ya dok, kenalkan saya dokter Nadia, saya dokter kandungannya pasien sekaligus sahabatnya juga. Oh ya, perkenalkan, saya dokter Tiara. Oh ya, mengenai bekas lukanya, secara keseluruhan sudah sangat membaik. Kalau dokter berkenan, saya bisa memberikan rekap medisnya. Oh oke, makasih dok, saya mau lihat pasiennya dulu. Oh ya, boleh silahkan. Aku ke dalam dulu ya. Ya. Oke, silahkan. Makasih dokter. Ya, permisi. Raya? Nadia. Raya? Udah, kamu baring aja, gak apa-apa. Aku nggak apa-apa kok. Gimana keadaan kamu, Raya? Fisik aku mungkin membaik, Nat. Tapi hati aku hancur karena aku kehilangan rahim aku. Iya, aku udah dengar. Kamu yang ikhlas ya, Raya? Tapi aku nggak akan pernah bisa punya anak. Enggak, kamu tetap bisa punya anak, Raya. Apa maksud kamu? Itu nggak mungkin, Nat, tanpa rahim aku. Mungkin, Raya, kamu bisa punya anak dengan rahim wanita lain. Jadi, maksud kamu rahim pinjaman? Iya, Raya, sekarang kan teknologi udah canggih, ya. Semuanya bisa diatur untuk kamu. Gak usah, Nat. Aku akan dapat anak dari Sarah. Dan kami akan membesarkannya bersama. Syukurlah. Mungkin memang anak kembarnya Sarah ditakdirkan untuk kalian berdua, ya. Aku nggak tahu gimana jadinya aku kalau nggak ada Sarah. Oh ya, kamu kapan acara lamarannya? Besok kan? Iya, udah aku undur semuanya sampai kamu keluar dari rumah sakit. Apa? Jadi karena aku acaranya dibatalin? Enggak. Ini merupakan keputusan aku, ya. Kehadiran kamu penting banget bagi aku. Nadia, aku akan segera sehat. Dan aku ingin banget ngeliat kamu jadi pengantin. Kosong seperti ini. Maaf? Siapa kamu? Anda pasti Zakir. Ya, benar. Kenapa? Saya Baryadi. Papanya Raya, istri dari Sakti. Apa? Mau apa datang ke sini? Ya, karena saya ada urusan. Saya ingin membicarakan sesuatu pada kamu. Tapi saya tidak ada urusan dengan istri Sakti yang lain. Ya. Kamu ini hanya tertarik pada Sarah, kan? Tapi justru karena itu, saya ingin minta bantuan dari kamu tentang Sarah. Kenapa dengan Sarah? Katakan. Saya ingin kamu membawa Sarah pergi dari Jakarta selamanya. Setelah dia melahirkan. Cuma membawa Sarah saja? Itu bukan tawaran yang gratis. No. Saya tahu kamu suka dengan uang, ya kan? Dan saya jamin, uang itu tidak akan habis kamu pergunakan selama 7 turunan. Baiklah. Saya setuju. Zakir,
Tapi saya inginkan semua ini dikerjakan dengan sangat rapi. Rapi. Dan pada saat nanti Sakti mendapatkan kabar bahwa Sarah ini meninggalkan dirinya, dia harus berpikir bahwa itu semua diputuskan oleh Sarah sendiri. Bukan karena orang lain dan bukan karena kamu. Baiklah. Kalau begitu, aku harus berteman dengan Sakti agar bisa mendekati Sarah dan Sakti dan mereka percaya padaku. Oke, baik. Ya. Baik. Oke, karena kalian udah bikin PR, karena dia punya hadiah untuk kalian. Ternyata, dokter itu tidak seperti yang aku pikir selama ini. Kamu pasti orang yang baik. Bunga dari siapa ya? Pagi dok, Pagi, suster. ini daftar pasien kita hari ini. Ah, makasih ya. Suster tahu nggak ini bunga dari siapa? Nggak tahu dok, emang nggak ada nama pengirimnya? Gak ada. Oke, makasih ya. Saya keluar dulu ya dok. Terima kasih telah membuatku menjadi orang yang lebih baik. Aku yang mengirimnya. Kamu? Kamu yang ngirim ini? Ya, Keluar kamu! Untuk apa kamu ngirim bunga? Keluar! tapi Pasien kita yang melahirkan kemarin, pendarahnya nggak bisa berhenti dok. Dia kehabisan banyak darah dan darah pasien ini cukup jarang. Darahnya O negatif. Oh, negatif. Persediaan darah O negatif kita berapa? Belum ada lagi dok. Stok darah yang kita punya tinggal 1 kantong lagi. Aduh, O negatif kan jarang banget. Ya udah, kamu jaga aja dulu ya. Baik dok, permisi. dokter, golongan darahku O negatif. Kalian bisa pakai. Enggak, rumah sakit ini nggak butuh darah orang jahat seperti kamu. Keluar! Aku hanya berniat menolong, dokter. Keluar, saya bilang keluar! Baiklah, aku akan pergi. Tapi kalau pasien itu tidak tertolong, itu semua salah kamu. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Oke, saya bersedia mengambil darah kamu. Oke, tapi ya dengan satu syarat. Syarat? Syarat apa? Yang mengambil darahku harus kamu. Kenapa? Karena tadi kamu menolak dan sekarang kamu yang membutuhkan. Jadi ya begitu syaratnya. Bagaimana? Ya udah. Silakan dokter. Anda nyaman? Iya, saya nyaman. Ngelihatnya begitu banget sih. Iya, karena dokter cantik sekali. Aku tidak mungkin melewatkan kesempatan ini. Maaf, tapi saya sudah punya calon suami. Aku sudah tahu. Pasti yang menyelamatkan kamu kemarin kan? Iya. Dokter tenang saja ya. Aku juga sudah punya calon istri. Hanya sekarang dia sedang sibuk mengurus suaminya. Berarti kamu perusak rumah tangga orang dong? Tidak. Dokter jangan salah sangka. Aku bukan perusak rumah tangga orang. Justru calon istriku yang direbut laki-laki lain. Kamu tuh ada-ada aja ya. Itu namanya kamu perusak rumah tangga orang. Aneh banget, kayak gak ada perempuan lain aja. Ya, seperti itulah ceritanya. Sekarang aku menunggu calon istriku melahirkan anak dari suaminya dan setelah melahirkan dia akan menikah denganku di Nepal. Tuh kan? Sekarang kamu jadi penasaran tentang siapa aku? Kenalkan, aku Jakir. Aku dari Nepal. Kamu dari Nepal? Jangan-jangan perempuan yang kamu maksud itu Sarah? Iya? Sarah? Jadi kamu juga kenal Sarah? Dengar ya, Sarah itu pasien saya. Ya, jadi kamu jangan ganggu Sarah, dia tuh lagi banyak masalah. Sudah selesai. Permisi. Tekan ya. Tenang saja. Kamu tidak usah mengkhawatirkan soal Sarah.
Pokoknya selama Sarah hamil, aku tidak akan mengganggunya. Setelah melahirkan, aku akan membawanya ke Nepal. Silakan. Ya. Alhamdulillah ya. Akhirnya aku bisa pulang ke rumah juga. Kita semua senang kamu bisa pulang ke rumah. Iya dong. Oh ya, Raya. Biar aku yang mengantar kamu masuk ke kamar ya. Jangan Sarah. Kamu itu kan lagi hamil. Kamu harus banyak istirahat. Biar mama aja yang dorong Raya ya. Baiklah, Ma. Raya, mama antar ke kamar ya. Iya, Ma. Boleh aku masuk, Sarah? Iya, Diji. Sarah, aku boleh kan mengelus perutmu sebentar? Tentu saja. Mereka ini kan keponakan kamu. Ayo. Aku membayangkan mereka pasti memiliki paras secantik dan segagah ayah dan ibunya dan memiliki hati yang sangat baik seperti kalian berdua, Sarah. Terima kasih, Diji. Mereka juga beruntung memiliki ibu seperti Raya. Aku senang melihat hubunganmu dengan Raya. Hubungan kalian istimewa. Maksudnya, istimewa bagaimana? Aku melihat hubungan poligami di antara kalian berbeda dengan yang lainnya. Kamu dan Raya sangat akur dan tidak pernah bersaing. Kalian sudah seperti satu nyawa dalam dua tubuh yang saling menyayangi satu sama lainnya. Aku senang sekali melihat itu, Sarah. Itulah yang membuatku tidak ada hentinya bersyukur kepada Allah. Karena Dia sudah mengirimkan wanita yang baik seperti Raya. Insya Allah. Aku berdoa semoga kamu, Raya dan Sakti akan selalu bahagia sampai kapanpun. Amin. Terima kasih, Diji. Amin. Raya nggak mungkin percaya begitu aja kalau Sarah punya ilmu hitam, mah. Ya itu karena Sarah telah mencuci otaknya Raya dan mengambil hatinya. Sekarang kita harus apa lagi, mah? Kita harus gimana? Cara satu-satunya supaya kamu bisa deketin Raya dan Raya berpihak pada kita adalah menjauhkan dia dari Sarah. Aku ngerti, mah. Tapi gimana caranya? Kita harus cari tahu semua tentang Sarah. Kita cari titik kelemahannya dan kita jadikan itu senjata untuk kita. Iya, Mama benar. Aku setuju mah kalau ini. Dan kita bisa dapetin semua informasi itu dari siapa? Dari Jakir. Mama kata telepon Jakir sekarang. Bu Hilda, ada apa? Halo Jakir. Kita harus ketemu sekarang juga karena saya ingin bicarakan soal Sarah dan ini penting. Baiklah, mau di mana? Di kafe. Baiklah, aku kesana. Oke. Ayo Zidan, kita siap-siap ketemu Jakir. Yuk. Saya akan kasih uang 5 juta untuk kamu. Kamu mau? 5 juta, Bu. Tapi dengan satu syarat. Syarat apa ya, Bu? Kamu harus masukkan bubuk ini ke dalam minuman teman saya nanti. Setuju? Iya, baik, saya setuju, Bu. Bagus. Jakir, silakan duduk. Ada apa kalian mengundangku?
Ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan sama kamu tentang Sarah dan Syakti. Pertanyaan apa itu? Gimana ceritanya kalian saling mengenal satu sama lain? Saya sudah lama mengenal Sarah dan keluarganya, dan ada rencana untuk menikah dengan Sarah. Sebelum akhirnya semua berantakan, gara-gara Sakti yang menikah terlebih dahulu dengan Sarah. Mbak, silakan mau pesan apa? Mau minum apa? Maaf, mau pesan apa, Pak? Tolong kopi espresso. Baik, tunggu sebentar ya, Pak. Silakan diminum, Pak. Terima kasih. Silakan. Terus gimana ceritanya? Kok bisa-bisanya keduluan sama Syakti? Apa yang terjadi? Mulanya hubungan kami baik-baik saja. Aku bersahabat dengan Arman. Dia adalah kakaknya Sarah. Lalu kenapa Arman tidak mendukung pernikahan antara kamu dan Sarah? Awalnya mendukungku. Tapi setelah ada proyek untuk menghabisi Sakti, semuanya jadi berubah drastis. Proyek menghabisi Syakti? Maksudnya? Iya. Waktu itu aku dan Arman diminta menghabisi Sakti oleh seseorang. Terus kenapa Syakti masih hidup? Iya. Waktu itu Arman yang menembak Sakti. Katanya sudah mati tapi ternyata masih hidup. Jadi yang ingin bunuh Syakti itu adalah kakaknya Sarah, Arman. Iya. Armanlah yang menembak Sakti. Jadi kakaknya Sarah anak buahnya Tapa. Lalu kenapa Arman tidak ikut ke sini? Dia sudah mati ditikam oleh anak buahku. Kenapa bisa begitu? Karena dia menghalangiku saat mau menggagalkan pernikahan Sakti dengan Sarah. Jadi gara-gara itu kamu kesini mencari Sarah?